Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Islam adalah agama yang sangat istimewa karena begitu banyak mengajarkan kebaikan untuk pengikutnya. Terlebih lagi untuk golongan orang-orang yang beriman, jikalau mereka senantiasa selalu beribadah, maka pasti akan diberikan balasan surga. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah membaca salawat, karena bersalawat merupakan bentuk wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Jika kita rutin bersalawat, maka akan mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Keistimewaan apa sajakah yang akan kita dapatkan jikalau rutin bersalawat? Tonton terus video ini hingga akhir dan temukan jawabannya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Sebagai umat Islam, selayaknya kita harus memperbanyak bersalawat untuk orang yang sangat mulia, yang juga sangat peduli, sayang, dan mencintai umatnya yang telah Allah utus untuk kita teladani, yakni Nabi Muhammad SAW. Salawat merupakan bentuk doa dan pujian untuk orang yang mulia ini dan juga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya juga bersalawat untuk Nabi Muhammad? Hanya saja berbeda tujuannya. Jikalau datangnya dari umatnya, berarti doa untuk beliau agar selalu dilimpahkan rahmat dan kemuliaan. Sedangkan dari malaikat, berupa permohonan ampunan untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat yang datangnya dari Allah merupakan pemberian rahmat dan kemuliaan untuk beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Salawat sangat baik dilakukan untuk mengiringi setiap hembusan nafas kita, walaupun hanya dengan mengucapkannya di dalam hati. Manfaat dan keutamaan dari salawat sendiri sangatlah banyak dan menjadi salah satu ibadah yang agung. Rasulullah SAW bersabda, jika orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu bersalawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Kisah keajaiban sholawat pernah diriwayatkan oleh ulama besar yakni Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kala itu, beliau sedang pergi berhaji dan di saat beliau hendak tawaf di Ka'bah, tiba-tiba beliau melihat seorang pemuda yang tak berdoa apapun selain hanya bersalawat kepada Nabi SAW. Ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Musdalifah, dan di Mina, pemuda tersebut hanyalah mengucapkan salawat tanpa diiringi doa-doa yang lainnya. Karena rasa keingintahuan beliau, lalu beliau pun berkata kepada pemuda itu dengan sangat hati-hati, sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu. Namun pemuda itu berkata, aku tahu semuanya, izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban di daerah kami sebelum berhaji, yakni naik turun gunung, melewati lembah dan gurun hingga sampailah kami di kota Kufah. Sesampainya di kota ini, tiba-tiba ayahku jatuh sakit hingga menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Lalu aku kafani jenazahnya agar tidak mengganggu jamaah lain. Kala itu aku duduk menyendiri, menangisi kepergiannya dan memasrahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang telah meninggalkanku seorang diri di daerah asing ini. Akan tetapi, di saat aku membuka kain penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah menjadi kepala keledai. Terhenyak aku oleh pemandangan ini. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tak mungkin rasanya untuk kuceritakan hal ini kepada orang lain. Kemudian seperti setengah tertidur, setengah terjaga, aku melihat pintu tenda kami terbuka dan tampaklah sesosok orang berjadah. Seraya membuka penutup wajahnya dan dia berkata, alangkah tampak sedih engkau, ada apakah gerangan? Lalu aku pun berkata, Tuhan yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih. Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat kejadian ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, siapakah Anda wahai Tuan? Namun beliau tak menjawabnya. Kemudian dengan lembut beliau berkata, ayahmu dulunya tukang riba, baik di dunia maupun di akhirat nanti wajah tukang riba berubah menjadi wajah keledai.
Tapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur, dia melafalkan salawat 100 kali. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin kepada Allah agar ayahmu diberikan syafaat karena salawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diizinkan, aku pun datang dan menyelamatkan ayahmu atas syafaat dari salawat yang sering dibacakannya. Lalu sosok asing itu pun pergi meninggalkan kami. Sejak saat inilah aku bersumpah untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab aku tahu salawat sangat dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan syafaat kelak dari kekasih Allah yang tercinta ini. Dari kisah ini telah jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya untuk siapapun orang yang mau bersalawat untuknya meski sebesar apapun dosa orang tersebut. Masya Allah ya sahabat muslim, sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel alaihimussalam telah berkata kepadaku. Jibril alaihimussalam berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang membaca salawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar." Berkata pula Mikail, "Mereka yang bersalawat atasmu akan aku berikan mereka itu minum dari telagamu." Dan kemudian Israfil berkata pula, "Mereka yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni orang itu." Lalu malaikat Israel juga berkata, "Bagi mereka yang bersalawat atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi." Bagaimana kita tidak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang bersalawat atasnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendatangkan rahmat serta karunia-Nya agar keinginan seseorang tercapai karena sudah mengundang karunia serta segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertitah pada Nabi Musa alaihissalam. Jika Nabi Musa ingin Allah lebih dekat kepadanya, maka Allah memerintahkan beliau untuk banyak bersalawat. "Wahai Musa, apakah kamu ingin agar aku lebih dekat kepadamu daripada kedekatan ucapanmu kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada ruhmu ke badanmu, dan daripada cahaya matamu pada matamu?" Lalu Nabi Musa pun menjawab, "Ya, wahai Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Maka perbanyaklah membacakan salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Selain itu, Allah juga akan mengangkat derajat serta mengampuni dosa-dosa orang yang rutin bersalawat. Bisa dibayangkan jika salawat dilakukan secara terus-menerus, maka akan banyak kesalahan yang dihapus dan juga pengangkatan derajat berkali-kali lipat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 derajat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu bagaimanakah jika berdoa dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak membaca salawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Agar doa kita diterima dan dikabulkan, hendaknya memanjatkan doanya dengan tata cara yang santun dan sesuai dengan kaidah Islam, yakni memulainya dengan memuji nama Allah, kemudian melanjutkan dengan membaca salawat dengan hati ikhlas dan tidak terburu-buru. Doa yang dilakukan dengan memuji nama Allah namun tidak membaca salawat untuk kemuliaan Nabi Muhammad dianggap orang yang sedang berdoa tersebut terburu-buru dan tidak benar-benar dalam kondisi yang konsentrasi. Dengan kata lain, orang tersebut lebih mengutamakan keinginan duniawinya daripada mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Kejadian yang sangat disayangkan tersebut sesuai dengan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mendengar ada seseorang yang sedang berdoa memuji nama Allah namun tanpa membaca salawat, maka beliau berkata bahwa orang itu terburu-buru. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah keajaiban sholawat yang bisa kita dapatkan jikalau rutin mengamalkannya. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, tergeraklah hatinya untuk mengamalkannya. Amin, ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.